buktinya Jepang, Australia, dan Arab, mulai dari elemen tim hingga supporter, semuanya aman, damai, sentosa kan? Dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita pun negara terbelakang. Betul. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan Bapak lawan Erick Thohir, Saudi, lawan Jepang, supporter mereka aman. Aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, Betul. yang menghargai bangsa lain. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, malam ini Malaysia akan melawan Singapura. Penentuan kalau Malaysia menang, itu pun bergantung juga Malaysia kalau menang ikut selisih gol pula diambil kira. Jadi saya mendoakan semoga Malaysia malam ini akan bermain dengan baik dan bersungguh-sungguh dengan semangat kemenangan itu. Sebenarnya semangat kemenangan. Bermain di Bukit Jalil ini peluang untuk Malaysia sebagai tuan rumah, juga sebagai underdog karena tidak memiliki pemain-pemain utama sebenarnya, karena pemain-pemain JDT kebanyakannya tidak turut serta dalam timnas pasukan Malaysia ini. Oke guys, esok Indonesia akan ketemu dengan Filipina juga. Itu pun penentuan. Mudah-mudahan, saya juga mendoakan Indonesia akan menang dan lolos ke semifinal. Bermain di Stadion Manahan Solo juga peluang untuk Indonesia dengan tuan rumah menunjukkan taringnya yang sebenar. Oke, walaupun Indonesia main dengan U22, tetapi tidak mustahil mereka akan menunjukkan semangat juang yang tinggi juga. Saya yakin, optimis Indonesia akan menang lawan Filipina juga nanti guys. Kita doakan sama-sama. Oke, FIFA dan AFC sudah ambil keputusan terkait dengan Bahrain yang sebelum ini memohon untuk tidak bermain di GBK, tetapi kini apakah keputusannya? Saya pun tertanya-tanya juga. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. FIFA dan AFC ambil keputusan. Oke, Moriyasu cuma mereka yang layak. Bahrain mencak-mencak. Indo untung Paul Erick Thohir nih. Oke, mencak-mencak itu apa guys? Bahrain mencak-mencak. Nanti tulis di ruang kolom komentar guys. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Pertandingan sudah dilewati di round 3 dan Indonesia secara hasil untuk sementara masih on track dengan target yang diharapkan. Tentu saja dengan jeda waktu yang terbilang masih lama, segala detail yang kurang harus bisa dilengkapi. Yap, 4 pertandingan sisa bagaimanapun akan terasa benar-benar krusial. Dan setiap pertandingan ibarat kata adalah final untuk Indonesia, terutama saat melawan Bahrain serta China. Apapun caranya, 6 poin adalah hal yang Bahrain China harus didapat jika masih ingin menjaga asa minimal finish di posisi 3 atau 4. Nah, baru-baru ini Pak Erick yang baru saja bertemu dengan Sekjen AFC beserta Sekjen FIFA serta telah menyampaikan segala laporan ke Presiden FIFA, mengkonfirmasi dengan tegas kalau permintaan Bahrain yang pengen main di tempat netral ditolak. Yang mana artinya laga Indonesia versus Bahrain Maret 2025 tetap akan berlangsung di GBK sesuai rencana. Jelas mengetahui kabar ini, pihak Bahrain diketahui mencak-mencak setengah mati karena mereka pikir AFC ada di pihak mereka, tapi nyatanya elah. Akhirnya keputusan AFC dan FIFA memihak kepada timnas Indonesia. Bahrain kena bermain juga lah di GBK. Kalau tidak bermain mereka akan kehilangan 3 poin. Baguslah juga. Ini seru banget nih kalau mereka datang ke GBK nih. Sejenak kita lupakan dulu segala kabar miring seputar hubungan Pak Erick serta Coach Shin. Ya makin kesini makin gak jelas aja beritanya. Karena bagaimanapun masih banyak hal-hal yang jauh lebih penting. Terutama soal perjuangan Indonesia di round 3 yang ibarat kata peluangnya masih sangat-sangat terbuka. Tentu kita tahu dengan duduk di posisi 3, sejatinya peluang Indonesia untuk bisa bahkan finish di posisi 2 boleh jadi bukanlah hal yang mustahil. Dengan 4 laga sisa,
di mana 2 di antaranya adalah laga kandang. Maka secara kalkulasi, Indonesia jelas punya peluang. Apalagi semisal nantinya, oleh Romeni ataupun siapapun nantinya, pemain baru yang kemungkinan akan jadi kejutan. Ya udah, harusnya di atas kertas, peluang Indonesia sekali lagi sangat-sangat terbuka. Lagi pula, di bulan Maret dan Juni 2025, kalau semua pemain fit dan siap tempur, maka potensi untuk meraih bahkan 9 poin dari Australia, Bahrain, serta China bukanlah sesuatu yang naif ataupun cuma angan-angan belaka. Mantap guys. Yap, di luar dari persoalan teknis, mungkin salah satu masalah non-teknis yang dihadapi adalah soal si Bahrain kocak ini. Tentu kita ingat kalau mereka udah ngajuin permintaan untuk main di tempat netral, yang mana sejatinya hal tersebut udah mendapatkan tanggapan dari AFC. Ingat ya, tanggapan, bukan keputusan. Dan awalnya semua mengira kalau permintaan Bahrain ini bakal dengan mudah di ACC, lantaran ketua AFC sendiri adalah orang Bahrain. Namun mereka juga harus ingat, kalau Pak Erick bagaimanapun juga adalah salah satu orang yang lihai kalau urusan lobby-melobi. Sampai terjadilah pertemuan antara beliau dengan Sekjen AFC serta Sekjen FIFA. Yang mana salah satu pembahasannya tentu saja soal permintaan Bahrain yang dinilai nggak masuk akal. Nah, setelah semuanya dibahas, barulah Pak Erick menyampaikan laporan-laporan yang ada ke Presiden FIFA. Dan boom, hasilnya pun entah itu AFC ataupun FIFA, semua sepakat untuk memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap akan berlangsung di Jakarta. Yang mana itu dikonfirmasi sendiri oleh Pak Erick. Mantap. Yang kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia. Sudah disampaikan. Tegas Pak Erick dikutip dari Nusantara Bowlers. Bro Bahrain pikir AFC akan... Oke guys, sebelum itu sebenarnya memang Bahrain ini keinginannya untuk main di luar daripada GBK itu sebenarnya bukan apa. Dia mau lagi kecurangan itu berlaku. Itu sebenarnya sebab bila main di GBK mungkin mereka tidak akan mungkin dapat bermain dengan kecurangan wasit karena di situ ada puluhan ribu fans Indonesia yang begitu fanatik. Mungkin mereka ini akan diteriak-teriak nih nanti oleh fans timnas Indonesia. Contohnya 90 tambah 6. Wah, kalau ada lagu itu dibuat oleh timnas Indonesia, seru nih guys. Jadi ini psikologi lah, serangan psikologi lah kan. Walaupun memanglah ketika di Bahrain pendukung-pendukung timnas Indonesia tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi di GBK ini serangan psikologi untuk mematahkan mental pemain-pemain Bahrain itu bisa berlaku dengan 80.000 fans yang akan datang ke stadion itu. Ini bukan serangan secara fizikal, itu tidaklah sebab semua fan-fans sudah matang, dewasa, tetapi secara psikologinya boleh mematahkan mental pemain Bahrain ini. Mungkin buat koreo 9 tambah 6 dan berbagai lagi lah. Kadang-kadang semangat juang itu dia akan pudar pemain-pemain Bahrain ini oleh karena semangat fans Indonesia itu. Bisa down ini pemain-pemain Bahrain nanti. Itu yang kita mau lihat di GBK nanti guys ya. Oke. Akan memihak kepadanya. Tapi sekali lagi, di sini Pak Erick membuktikan kalau urusan lobby-melobi, walah emang keren sih. Dan udah dipastikan Bahrain akan mencak-mencak setelah mengetahui kabar ini. Karena pastinya mau nggak mau mereka harus datang ke GBK. Ya, harus datang. Tapi kan sebelumnya mereka sendiri yang bilang kalau lebih baik WO ketimbang harus datang ke Indonesia. Ya udah, buktiin aja kalau berani. Paling ujung-ujungnya juga enggak. Lagi pula nih, sebelum ini kan Pak Erick juga udah bilang kalau Indonesia tuh aman kok buat tim tamu. Ya emang kalau di sosmed netizennya ngeri-ngeri. Tapi buktinya Jepang, Australia, dan Arab, mulai dari elemen tim hingga supporter, semuanya aman, damai, sentosa kan? Dan AFC untuk melihat negara kita aman. Negara kita negara terbelakang. Betul. Bagaimana kita kasih lihat kemarin pertandingan Bapak lawan Erick Saudi, Thohir, lawan Jepang, supporter mereka aman. Aman. Karena supporter Indonesia ini supporter yang hebat, Betul. yang menghargai bangsa lain. Cuman kalau dicurangin ngambek. Nah, kan itu semua bangsa ya. Jadi kemarin dari Jepang bawa anak, bawa istri semua. Ya, betul. Dari Saudi Arabia mungkin kaget-kaget dikit hujan, ya nggak seger, dia senang, ya. Nah, jadi ya kita pastikan surat yang Bahrain bilang selayaknya dipindah, ya kita tanda tanya. Ya, tapi tentu FIFA AFC sudah melihat saya dengan segala kerendahan hati memohon ya FIFA dan AFC melihat fakta. Wah, mantap.
Di sisi lain, nasib Bahrain Bapak kayaknya Erick bakal Thohir. miris. Karena pelatih Jepang, Moriyasu. Hajime Moriyasu, sampai detik ini masih merasa kecewa dengan tingkah supporter Bahrain serta supporter China. Dan secara umum, pelatih 56 tahun tersebut menuntut FIFA agar bisa bertindak tegas kepada dua negara tersebut. Yap, Hajime Moriyasu benar-benar sangat menyayangkan dengan segala hal yang terjadi kala Jepang away ke China, meskipun secara hasil terbilang oke karena menang 1-3. Namun dari sisi non-teknis, dirinya benar-benar gak habis pikir dengan kelakuan supporter China yang sama sekali gak menunjukkan sikap respect. Pertama jelas, hinaan lagu kebangsaan saat national anthem dikumandangkan. Kedua, ada penonton yang menyoroti laser ke arah kiper Jepang. Lalu ada yang supporter yang menerobos masuk ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Dan yang terakhir jelas intimidasi berlebihan yang didapatkan supporter Jepang dari para pendukung tuan rumah. Saat pertandingan berjalan, supporter China menembak laser ke arah kiper kami. Ada supporter China masuk ke tengah lapangan dan bukan hanya itu, mereka mencemooh lagu kebangsaan kami. Ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Ya bagaimanapun, Hajime Moriyasu benar-benar merasa marah karena supporter China benar-benar bertindak di luar batas. Dan sejatinya, apa yang dialami oleh Jepang ketika away ke China gak lebih buruk dari apa yang mereka alami di Bahrain. Maka dari itu, berkaca dari situasi yang ada, tentu saja Moriyasu membandingkan semua hal yang timnas Jepang alami ketika laga away. Dan baginya, away ke Indonesia adalah yang paling aman serta menyenangkan. Karena sejak datang hingga pulang, para penggawa Jepang benar-benar dihargai serta benar-benar mendapatkan perlakuan yang hangat dari publik tanah air, walaupun secara hasil Indonesia kalah 0-4. Beda dengan di Bahrain, apalagi China, yang menurutnya udah kelewatan batas, apapun Tengok alasannya. tuh. Tengok guys. Kita tengok pendukung tadi Jepang tuh. Dia ini. Ada di situ pendukung-pendukung Jepang ya, fans-fans Jepang, dan ada juga fans-fans Indonesia itu duduk bersamaan guys. Tapi tiada pun keributan yang berlaku. Wah, ini menunjukkan kualitas fans yang ada di Indonesia itu sudah berada di tahap level yang lebih tinggi. Karena ini bicara terkait dengan sepak bola negara, bukan klub-klub ya, negara Indonesia. Jadi apabila berbicara terkait dengan negara Indonesia, maka fan-fansnya juga menjaga maruah negara Indonesia itu sebaiknya. Karena mereka juga ingin memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia itu sangat sopan santun dan mempunyai adat budi bahasa yang baik. Seperti kata Bapak Erick Thohir tadi lah, fans Indonesia ini hebat semuanya. Ini contohnya kayak gini guys. Mantap. Oke. Apapun alasannya. Tengok fans Jepang tenang berada di GBK. Tidak apa-apa pun yang berlaku keributan kan. Ini barulah terbaik. Nah tengok. Best timnas Jepang dengan timnas Indonesia. Sementara itu, pihak CFA sendiri kabarnya juga udah membuat laporan resmi ke AFC ataupun FIFA terkait hal ini. Dan FIFA pun sepertinya akan menindak tegas dengan memberikan sanksi yang cukup berat. Nah, selain China, FIFA sendiri kabarnya juga udah menerima laporan dari Federasi Australia terkait kelakuan supporter Bahrain yang dinilai tidak fair play. Di mana sepanjang laga, supporter Bahrain diketahui meniup peluit-peluit palsu. Sehingga sedikit banyak itu membuat para pemain Australia kebingungan. Terlebih dengan masih ngototnya Bahrain untuk tetap gak mau main di GBK, meskipun AFC udah mengkonfirmasi kalau laga akan tetap di Jakarta. Kemungkinan besar Bahrain pun akan menerima 3 sanksi berat terkait hal itu. Nah, 3 sanksi itu adalah yang pertama, Bahrain akan dianggap WO apabila tetap gak mau datang ke Indonesia. Dan secara otomatis, Indonesia akan dapat keuntungan besar dengan meraih 3 poin, defisit 3 gol, dan pastinya irit tenaga. Nah, sanksi yang kedua, sesuai aturan FIFA, Bahrain akan kena denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Dan yang terparah, Bahrain akan didiskualifikasi dari round 3 ini. Nah, soal diskualifikasi, Federasi Bahrain seperti yang udah kami sampaikan tadi, kalau mereka sok ye banget tuh mengatakan mendingan kena dis ketimbang harus ke Indonesia dengan segala ancaman yang mereka pikir. Lah kalau kami mah ya udah monggo, malah nggak apa-apa banget, sumpah. Karena ya itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi manapun, terutama soal posisi di klasemen, kan gitu. Jadi mau ndak mau, timnas Bahrain kena datang juga ke Indonesia.
Kalau enggak kena hukuman sanksi yang paling berat, yaitu disqualified. Itu rugilah Warren. Jadi dia kena menghadapi Indonesia di Ya, GBK. terlepas dari apapun, dengan segala hal yang udah terjadi, jelas untuk saat ini, anginnya sedang berhembus ke Indonesia. Tapi udah pasti, kami pun inginnya bisa menang dengan cara yang gentle, non-elegan. Bukan lewat jalur giveaway. Tapi ya udah, itu kan salah mereka sendiri. Jadi mau gimana pun itu, Tamah siap-siap aja. Mau tanding ya udah, sini. Mau dapet giveaway, ya alhamdulillah. Rezeki nomplok, kan gitu. Karena gimana ya, melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2 sampai 6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni boleh jadi adalah final. Makanya, di luar dari hal-hal non-teknis yang terjadi, ingat fokus utama adalah 4 laga sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan mudah-mudahan, pemain-pemain baru bisa benar-benar tersedia. Karena kembali lagi, untuk menghadapi laga yang tiap matchnya berasa final, pasti butuh kedalaman squad yang balance dari lini ke lini. So, tetap semangat Garudaku, untuk sekarang ini berjuang dulu di tim masing-masing. Jaga performa, tingkatkan kualitas, dan moga-moga aja nggak ada yang cedera. Kalaupun ada seperti Justin Hubner ataupun Michael Kors, ya udah, moga-moga cepat sembuh. Oke, kita Garuda. Oke guys, saya tertarik membahaskan terkait dengan fans-fans Indonesia ini, karena itu yang diminta oleh Bahrain untuk mereka tidak datang ke Indonesia karena takut dengan keamanan yang ada di Indonesia. Tetapi ini yang saya ingin bahas sedikit terkait dengan video ini, karena seluruh dunia tahu sebenarnya bahawa rakyat Indonesia ini ramah, punya budi pekerti yang baik, adab sopan santun, menyambut tetamu, melebihi sebenarnya seperti kayaknya keluarga mereka sendiri kalau dia sambut tetamu. Saya sudah pernah pergi guys 2 kali ke Indonesia, jadi saya tahu banget terkait dengan sambutan rakyat Indonesia kepada kami ketika berada di sana, walaupun kami ini rakyat Malaysia. Dan memang di media sosial Indonesia dan Malaysia ini seringkali berantem guys, berantakan. Tapi itu di media sosial ya. Tetapi apabila kita pergi sendiri ke Indonesia, datang sendiri ke Indonesia, rupanya wah, sambutan yang di luar dugaan kami. Teman-teman saya bersama dengan Tengkuruk Channel, Brozul Channel, Adi Fasha Iren datang ke sana, Razli Studio, disambut seperti kayaknya satu keluarga guys sendiri. Sampai kami mau menginap di hotel guys, tapi tidak dibenarkan ke hotel, biar di rumah mereka yang ada di sana. Sampai begitu disediakan, disambut, lepas tu dengan diberikan macam-macam keistimewaan guys. Saya tidak akan lupa rakyat Indonesia ini punya ramahnya. Dia sekali kita buat baik, mereka ini 10 kali buat baik kepada kita. Kayak gitu rakyat Indonesia ini. Jadi kedatangan fans Jepang, fans Australia, fans Arab Saudi ke GBK sudah terbukti mereka aman-aman aja kok. Tanpa ada rasa ketakutan, tidak ada provokasi oleh fans Indonesia. Malah mereka satu tribun ya dengan fans Indonesia. Ada sebahagian pendukung daripada Jepang, daripada Australia. Ada satu video pendukung fans Australia, dia menyanyikan lagu negara Australia itu dihormati lagi oleh fans-fans Indonesia yang ada duduk berdekatan dengan fans Australia itu. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan, kematangan rakyat Indonesia, fans-fans Indonesia yang ada di GBK itu sudah mencapai tahap level yang tertinggi dalam perkembangan sepak bola ini guys. Bukan saja perkembangan sepak bola Indonesia ini di level yang lebih tinggi, disoroti di ASEAN dan juga di dunia, tetapi juga dia punya fans ini punya kematangan kalau dikiranya level yang lebih tinggi juga. Lawan Jepang, Indonesia kalah 4-0, tapi fans Jepang diberi penghormatan oleh fans-fans Indonesia kayak dalam video ini tadi. Nah, itu guys. Jadi Bahrain ini dia saja membuat berita yang tidak sahih, yang hanya melihat di media sosial tetapi bukan realitas yang berlaku.
kononnya Indonesia tidak aman dan sebagainya. Jadi ini perlu kita hindari, dan saya juga mengarahkan semua pendukung Timnas Indonesia yang berada di Indonesia, kami yang berada di luar daripada Indonesia juga sangat-sangat memberi dukungan kepada Timnas Indonesia, kepada fan-fansnya semua. Seperti satu, kalau saya pergi Stadium GBK itu memang betul-betul tidak akan dilupakan. Seperti satu keluarga, seperti saya ini rakyat Indonesia, guys. Macam bukan asing. Indonesia itu bukan asing bagi kami ketika berada di situ. Sebab saya sudah merasa sendiri ya. Jadi itu guys, saya punya pengalaman dengan teman-teman yang lainnya berada di Indonesia. Oke. Semoga perencanaan Bapak Erick Thohir, Sinteyong dan juga Timnas Indonesia itu menang ya lawan Bahrain di GBK dan lawan China nanti. Mudah-mudahan kami juga akan ke sana lagi. Sama ada lawan Bahrain atau lawan China lah, mungkin akan ke GBK sekali lagi. InsyaAllah, doakan yang terbaik ya untuk Timnas Indonesia dan kita semua dalam keberkatan. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kan boleh komentar di ruang kolom dialog. Paling baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk dukung, subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih yang memberi komentar yang positif dan info-info yang terkini. Saya sangat menghargainya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.